Yosa, kembali lagi di Kako ini mate. Dan ya, seperti yang kalian ketahui pada chapter 1072 dijelaskan satu sosok yang penuh kejutan, yaitu Stasi. Yap, diketahui dengan jelasnya Stasi merupakan sosok hasil kloningan pertama yang berhasil daripada organisasi Mets. Dan diketahui juga sosoknya merupakan kloningan daripada salah satu anggota rock di Zebek bernama Miss Bucking Stasi, atau kita sebut saja sebagai emaknya Weevil. Nah, dari beberapa fakta tersebut, banyak pertanyaan di baliknya tentang Stasi ini. Yang mana yang pertama jelas tindakannya pada chapter kali ini. Dimana secara tidak terduganya seorang Stasi yang merupakan anggota CP0 seharusnya malah justru menyerang Kaku dan juga berniat menyerang Lucy pada saat ini. Dan dengan statusnya yang saat ini merupakan hasil kloningan match yang berhasil, seharusnya kita tahu dan juga bisa menyatakannya dengan jelas kalau tindakan Stasi ini berada di pihaknya Vegapunk. Dan selain itu, tindakan daripada Stasi ini juga akan menjelaskan atau mungkin menjawab tidak asingnya seorang Stasi dengan Pulau Egghead, dan juga sangat pahamnya dirinya tentang tingkatan otoritas ataupun yang lainnya tentang Seraphim. Dan yang paling jelasnya adalah pada cover story ditunjukkan sosok wanita yang memiliki style daripada atau seperti Stasi tersebut. Nah, karena apa? Tentunya karena Stasi adalah kloningan dari Mets yang tentunya memiliki hubungan dengan Vegapunk dan juga Pulau Egghead. Cuman yang jadi pertanyaannya, apakah Stasi adalah orang yang ditelepon oleh Vegapunk sebelumnya atau bukan? Karena jika ternyata bukan, itu akan menandakan masih adanya orang yang menarik lainnya yang berada di Pulau Egghead dan mungkin akan mengimbangi kedatangan pihak musuh lainnya, yaitu Kizaru nantinya. Tapi kalau kita berbicara daripada ciri-ciri orang yang ditelepon oleh Vegapunk sebelumnya itu memiliki hubungan dengan World Government, maka orang yang ditelepon oleh Vegapunk sebelumnya besar kemungkinannya emang Stasi. Tapi bagaimana menurut kalian? Nah, selanjutnya adalah soal buah iblis yang digunakan oleh kloningan Stasi ini. Ya, pada chapter ini atau chapter kali ini, seperti yang kita lihat ya, di panel terakhirnya kita diperlihatkan seorang Stasi dengan taring dan juga sayapnya yang berada di tubuhnya itu. Nah, kira-kira jenis apakah buah iblisnya tersebut? Apakah itu atau anu? Dan ya, jika berbicara soal itu, untuk sejauh ini sebenarnya ada buah iblis non-canon dari karakter One Piece non-canon yang mungkin relate dengan sosok Stasi, yaitu Bato Batonomi model vampir yang tentunya merupakan Zoan mythical. Dan buah iblis itu dimakan oleh Red Flag di serial game One Piece yang berjudul One Piece Ultimate World Red. Dan seperti apa sih kekuatannya? Yap, kekuatan Bato Batonomi model vampir ini tentunya seperti namanya, bisa membuat usernya berubah menjadi vampir baik bentuk fullnya kelelawar atau bentuk hybridnya seperti vampir yang setengah manusia. Dan satu hal, kekuatannya tentang buah iblis ini dijelaskan kalau usernya dapat menyerap suatu energi di dalam korbannya dengan cara menghisapnya dengan gigitannya atau sekedar mencakarnya dengan kukunya itu. Dan apa efek yang didapat user buah iblis itu ketika mendapatkan energi dari korbannya? Jawabannya adalah suatu keabadian. Dimana penjelasannya adalah ketika user buah iblis menggigit atau menghisap si korban, korban tersebut akan menua secara drastis, sementara usernya yang menghisapnya itu akan menjadi awet muda dan terus abadi jika terus-terusan menyerap. Sebagai simulasi, mungkin kita bisa berkaca daripada Dio Brando. Dan jika benar itulah yang dimakan oleh Stasi, ini tentu akan cocok dengan beberapa hal yang sejauh ini telah ditunjukkan oleh Stasi, yaitu berbentuk sedikit kelelawar, vampir, menghisap darah, atau menghisap tubuh korbannya. Dan selain itu juga, ini akan menjawab keawetan seorang Stasi yang tampak begitu muda. Karena sebelumnya pada saat di World Cake sempat disinggung oleh Duvel yang merupakan donatur organisasi Mets kalau Stasi
stasi ini yang ini ya sebenarnya sudah berusia tua. Tetapi terlebih dahulu kita harus tahu ya apakah eksperimennya Vegapunk dan kawan-kawannya di Match ini dapat mempengaruhi tingkatan biologis dalam sebuah kloningan atau tidak. Maksudnya apakah eksperimen kloningan ini bisa menua? Jika tidak bisa menua, maka alasan kenapa stasi awet muda itu karena eksperimen. Tetapi jika ternyata bisa menua, maka alasan kenapa stasi awet muda itu karena buah iblis vampirnya yang membuat dia menjadi awet muda. Dan satu-satunya counter atau kelemahan daripada buah iblis ini tentu itu adalah Brook. Mungkin ini salah satu alasannya kenapa stasi ada di pihaknya Vegapunk pada saat ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan Bato Nomi, model vampir yang merupakan Zoan mythical adalah buah iblis yang dimakan oleh stasi? Atau kalian lebih setuju dengan satu buah iblis yang bertipekan Succubus atau Scubus atau semacamnya itulah ya, Mimin nggak tahu ya nyebut. Tapi di sini Mimin akan menyebutnya sebagai Scubus. Yap, jika bicara soal wanita yang punya taring dan sayap, sangat kurang rasanya kalau kita tidak menyinggung yang namanya Scubus. Apalagi jika berbicara soal artinya secara harfiah. Iya, Scubus memiliki arti dalam bahasa Latin yaitu wanita jalang atau bitch. Dan kalian tahu tidak sih, ini sangat berkaitan dengan stasi. Dan jika kalian bertanya-tanya apakah itu dengan stasi, ya sini Mimin kasih tahu bahwasannya di awal kemunculan stasi di Whole Cake Island, dia diperkenalkan sebagai Queen of the Pleasure District atau Ratu Bisnis Remang-Remang. Dimana dengan julukan stasi tersebut di dunia bawah atau di underworld itu seperti menjelaskan kalau iya dia seperti itu. Kemudian tampilannya berupa wanita bertaring dan juga bersayap dan ingin mengajak tidur korbannya. Jelas ada kemungkinan stasi adalah seorang Scubus. Dan jika ditanya buah iblis apa yang dimakan oleh stasi, maka di sini Mimin akan mengajukannya bahwasanya itu adalah Zoan mythical Hitohitonomi model Scubus. Dan bagaimana menurut kalian? Tapi tunggu sebentar, ini menarik ya. Jika stasi adalah bitch atau wanita jalang, apakah Miss Bakin yang merupakan asal kloningan daripada seorang stasi yang ini, atau kita menyebutnya emaknya Weevil juga seperti itu, yaitu bitch? Dan apakah selera Oyaji juga seperti itu? Soalnya jika kalian sadar ya, di kemunculan pertama seorang Miss Bakin itu menyinggung Oyaji dan meyakinkan anaknya kalau dia adalah anak Oyaji, seolah-olah Weevil adalah anak haram. Nah, kemudian di kemunculan pertama kloningan stasi, dia adalah Ratu Bisnis Remang-Remang. Dan kemudian di kemunculan pertama Oyaji, saat dirinya diperlihatkan tanpa siluet, Oyaji terlihat dirawat oleh suster yang wow dari bisnis gelap Doflamingo. Nah, jadi bisa disimpulkan keluarga Oyaji yang ini adalah para bitch. Weevil adalah anak haram yang tercipta dari laki-laki yang doyan wanita bitch seperti Miss Bakin ini, dan kemudian Oyaji meninggalkannya. Dan jika itu benar, maka bisa dibilang Oyaji benar-benar the real pecundang di masa lalu, dan Pretlah soal mimpinya itu yang ingin menciptakan keluarga yang harmonis. ガキの頃から欲しかったものがある。家族。Dan ya, sekian konten kali dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.